Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan renungan hari ini kita beri judul memahami dan memilih hal yang perlu untuk keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Sebenarnya kenapa Yesus sampai menangisi kota Yerusalem? Yesus menangisi kota Yerusalem karena dia begitu mencintai kota ini dan para penduduknya. Tetapi dia menangis karena penduduk kota ini dan kota ini akan mengalami penderitaan. Karena dikatakan kota ini akan dihancurkan. Yesus sebenarnya tidak ingin bahwa penduduk kota itu mengalami penderitaan. Yesus mengatakan dalam tangisannya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Kalau kita melihat konteks Injil hari ini, sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya dikisahkan tentang Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita ingat 2 hari yang lalu dikisahkan bahwa Yesus mengatakan kepada Zakheus, "Zakheus, turunlah, aku akan menginap di rumahmu." Dan ketika Yesus diterima oleh Zakheus, Zakheus menerima Yesus di rumahnya. Yesus mengatakan kepada Zakheus, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini." Zakheus menerima Yesus dan keselamatan ada di rumahnya. Penerimaan menghasilkan penyelamatan. Dan kalau kita ingat kemarin Injil mengisahkan tentang perumpamaan tuan yang memberikan uang mina kepada para hambanya. Para hamba yang mengembangkan uang mina itu diberikan oleh tuan itu lagi tanggung jawab yang besar. Mereka dipuji. Sedangkan hamba-hamba yang menolak tuan itu dan tidak mengembangkan uang mina yang diberikan, mereka dihukum dan malah apapun yang ada padanya diambil. Kalau kita lihat penerimaan akan tuan itu telah memberikan keselamatan kepada para hamba, sedangkan penolakan telah menghasilkan hukuman. Demikian jugalah yang terjadi dengan Yerusalem. Yerusalem akan mengalami kehancuran karena menolak keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera akan dikepung dan dimusnahkan oleh musuh, dan musuh itu tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Ini berarti Yerusalem akan mengalami kehancuran total. Dan ini terjadi karena kedegilan hati mereka. Mereka menolak kedatangan Yesus yang membawa keselamatan. Semula mereka menerima Yesus, tetapi mereka membayangkan bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang akan menyelamatkan mereka, memimpin bangsa mereka sama seperti pemimpin bangsa-bangsa lainnya, yang akan memberikan kesejahteraan, yang akan berperang melawan bangsa-bangsa lain untuk memperluas kekuasaan. Mereka membayangkan bahwa Yesus adalah Mesias secara politis. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Yesus tidak memenuhi harapan mereka, bahwa Yesus adalah Mesias bukan seperti Mesias yang mereka harapkan, mereka akhirnya menolak Yesus. Dan penolakan inilah yang membawa kehancuran.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun sangat dicintai oleh Yesus. Dan betapa Yesus menginginkan kita semua untuk memperoleh keselamatan lewat kehadirannya. Tetapi tak jarang hati kita degil dan tidak menerima kehadiran Yesus. Sebenarnya Dia selalu datang menyapa kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi kita seringkali mengabaikannya dan sibuk dengan diri kita sendiri. Dia memberi rahmat berkelimpahan kepada kita setiap saat. Tetapi kita tidak mempedulikannya dan lebih memilih jalan lain ketika jalan yang ditawarkan Tuhan kita rasa kurang menguntungkan kita. Apalagi di zaman ini begitu banyak tawaran-tawaran yang datang kepada kita. Tawaran-tawaran ini tidak semua buruk. Banyak juga tawaran yang baik. Tawaran-tawaran ini bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, bisa juga menjauhkan kita dari Tuhan. Mampukah kita memilah-milah dan akhirnya memilih tawaran dan kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin memperoleh keselamatan darinya? Mari kita lihat dalam kehidupan harian kita. Sejak kita bangun pagi, apa yang pertama kita lakukan ketika kita bangun pagi? Apakah kita bangkit dan berdoa? Atau pertama kita melakukan aktivitas-aktivitas lain? Apakah kita pertama mengambil HP dan membuka media sosial? Atau mengambil kitab suci dan membaca sabda Tuhan di dalamnya serta merenungkannya? Selanjutnya juga dalam tugas-tugas harian kita, siapa yang lebih kita dengarkan? Suara hati kita yang adalah suara Tuhan atau suara-suara lain yang dapat menjauhkan kita daripadanya? Mana yang lebih kita pilih? Kenikmatan-kenikmatan sesaat untuk hidup kita, atau sesuatu yang mungkin tidak nikmat tetapi dapat menyelamatkan jiwa kita? Apakah dalam setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita mencoba melihat apakah ini menyelamatkan jiwaku atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini mendekatkan diriku kepada Tuhan atau justru menjauhkan diriku dari Tuhan? Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa dalam hidup kita mencoba mendengarkan suara Tuhan sehingga kita mampu memilih yang perlu untuk damai sejahtera dan keselamatan jiwa kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.